Season 2, Bab ke-25. Melihat amarah Darren yang meluap-luap, Alfian menepuk bahu sahabatnya itu. Sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menyalahkan orang lain. Sabar, yang penting sekarang Amira sudah ditangani dengan tepat. Kita hanya tinggal menunggu perkembangannya sambil berdoa. Darren menghela napas panjang, berusaha menekan rasa kecewa dan amarah yang kian membuncah dalam hati. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Elan yang dulunya begitu lembut kepada siapa saja, bisa berubah drastis seperti sekarang. Dulu, jangankan berbuat jahat kepada seseorang, membunuh seekor semut pun ia tak akan tega. Kamu benar, Al. Balas Darren, lalu melirik Elan. Urusan kita belum selesai, kamu masih harus menjelaskan banyak hal kepada Abi. Tak ada sanggahan apapun dari Elan. Tahu dirinya bersalah. Ia diam 1000 bahasa. Hingga tak lama berselang, Ustadz Syam beserta istrinya keluar dari ruangan itu. Umi Fatma menyeka ujung matanya yang basah. Keadaan Amira saat ini membuatnya sangat khawatir. Sebagai orang tua, saya benar-benar minta maaf atas kelalaian Erlan sebagai suami. Dia kurang bisa menjaga istrinya dengan baik. Ucap Darren penuh rasa bersalah. Alih-alih menunjukkan amarah dan kecewa, Ustadz Syam justru tersenyum. Meskipun rasa sedih yang terpancar dari wajahnya tak bisa disembunyikan. Amira sakit atas kehendak Allah. Insya Allah ini adalah bentuk kasih sayangnya terhadap Amira. Terima kasih pengertiannya, Pak Ustadz. Sekali lagi saya minta maaf. Tidak apa-apa, Pak Darren. Jangan menyalahkan Naelan. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ucapnya, masih bersikap tenang. Oh ya, Pak Darren dan Pak Alfian silahkan masuk dulu kalau mau melihat Amira. Terima kasih, Pak Ustadz. Sementara Abah dan Umi menunggu di luar, Alfian dan Darren masuk ke ruangan untuk melihat Amira. Erlan berdiri terpaku, memandang mertuanya dengan perasaan bersalah. Perlahan ia mendekat dan berlutut di hadapan sang mertua yang duduk di kursi. Maafkan saya, Abah, Umi. Semua salah saya. Ustadz Syam mengulas senyum seraya mengusap bahu menantunya. Bukan salah kamu, Nak. Jangan menyalahkan diri sendiri. Erlan terdiam. Melihat kebaikan kedua mertuanya, ia menebak bahwa Amira tidak pernah mengadukan sikap kasarnya selama ini. Memikirkan itu membuat rasa bersalah dalam hatinya semakin besar. Sementara di dalam ruangan, Alfian terdiam memandangi tubuh lemah yang sedang terbaring. Sejak memasuki ruangan itu, hatinya benar-benar terasa remuk. Ingin rasanya ia melihat wajah Amira dan memeluknya. Namun, takut dugaannya salah. Sehingga hanya dapat memandangi gadis itu. Memandangi matanya yang terpejam dan juga tubuhnya yang dipasangi peralatan medis. Ya Allah, apa benar gadis yang ada di hadapanku sekarang adalah anakku, Bian, yang pernah hilang? Kenapa hati ini terasa begitu terikat dengannya? Kenapa melihat matanya terpejam saja rasanya sakit sekali? Alfian menarik napas dalam-dalam, membuat Darren mengusap bahunya. Insya Allah dia kuat dan bisa melewati semua ini. Kita semua akan melakukan yang terbaik untuknya. Alfian mengangguk. Apa ada kemungkinan kalau dia benar-benar anakku yang hilang? Kita akan segera tahu kebenarannya. Mari, kita bicara dulu dengan Pak Ustadz dan meminta izinnya untuk melakukan tes DNA. Ya, kamu benar. Setelah menghabiskan beberapa menit di ruangan itu, Alfian dan Darren keluar. Alfian menatap Elan yang duduk termenung di kursi. Tatapan lelaki itu kosong, seolah sedang memendam beban yang berat. Aku mau ke musola dulu, ucap Alfian kepada Darren. Aku juga. Kita bicara di sana saja, balas Darren, melirik Ustadz Syam. Pak Ustadz, bisa ikut saya? Kebetulan ada yang ingin kami bicarakan. Lelaki parubaya itu mengangguk pelan. Ia ikut ke musola bersama Alfian dan Darren. Sementara Erlan dan Umi menemani Amira di dalam ruangan. Umi istirahat saja. Biar saya yang jaga Amira, ucapnya. Saya mempersilahkan Umi berbaring di sofa bed yang terdapat di sudut ruangan. Nak Erlan saja yang istirahat. Kelihatannya Nak Erlan juga lelah. Biar kita bisa bergantian jaga. Tidak apa-apa, Umi. Lagi pula saya masih belum mengantuk. Ya sudah kalau begitu. Tapi, kalau ada apa-apa,
Atau Amira terbangun. Tolong bangunkan Umi. Ya. Pinta wanita itu. Iya, Umi. Ketika Umi mulai beristirahat, Elan menarik kursi dan duduk di sebelah pembaringan istrinya. Sungguh ia merasa bersalah dan sangat menyesal dengan sikap dinginnya selama ini. Mata hatinya baru terbuka untuk melihat kebaikan dalam diri Amira. Ia mencium punggung tangan wanita itu berulang-ulang. Maafkan aku, Amira. Aku janji setelah kamu sembuh, aku akan berusaha jadi suami yang baik. Ya Allah, kuatkanlah Amira menjalani ujianmu, berikan kami petunjuk dan permudah segala urusan kami. Kalimat itu menjadi doa yang disematkan Alfian dalam setiap sujudnya. Memohon agar kabut hitam yang menyelimuti hidupnya segera menghilang. Begitu selesai, ia melirik ke belakang di mana Darren dan juga Ustadz Syam sedang duduk sambil membicarakan sesuatu. Alfian lantas bergabung di tengah-tengah mereka. Suasana pun berubah serius. Tanpa mengulur waktu, Darren langsung membuka pembicaraan. Maaf, saya harus sampaikan di sini, Pak Ustadz. Sebenarnya kami berencana untuk datang ke pondok dan membicarakan perihal ini langsung dengan Pak Ustadz. Tapi, keadaan sekarang seperti ini. Ucap Darren. Tidak apa-apa, Pak Darren, Pak Alfian. Saya sangat mengerti. Karena itu juga saya dan istri segera kemari untuk membicarakan semuanya. Alhamdulillah kalau begitu. Imbu Darren. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Seperti yang sudah saya ceritakan melalui telepon tadi. Ini tentang Alfian yang pernah kehilangan anak perempuannya 13 tahun lalu. Namanya Bian. Putri kesayangan kami itu hanyut di sungai saat berusia 6 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap Pak Ustadz. Saya turut berduka, Pak Alfian. Terima kasih, Pak Ustadz. Balas Alfian, mengulas senyum tipis. Darren melanjutkan. Kebetulan Bian punya saudara kembar laki-laki. Namanya Brian. Saat itu, keduanya terbawa arus sungai saat bermain. Hanya Brian yang ditemukan dalam keadaan selamat, sementara Bian tidak ditemukan. Bahkan selama berbulan-bulan, sampai akhirnya pencarian dihentikan. Masya Allah. Ustadz Syam merasakan hatinya berdesir mendengar kisah itu. Singkat cerita beberapa hari lalu, Bray bertemu Amira secara tidak sengaja. Saat itu Amira sedang berbelanja dan hampir tertabrak oleh Bray. Tidak sengaja Bray melihat wajah Amira. Dan katanya Amira memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Mungkin karena naluri anak kembar yang kuat. Ditambah usia mereka sama. Jadi dia merasa bahwa mungkin Amira adalah adiknya yang hilang. Ada banyak kebetulan yang menciptakan asumsi. Karena itulah kami mencoba untuk mendiskusikan masalah ini dengan Pak Ustadz. Ucap dan panjang lebar. Lagi, Ustadz Syah mengangguk. Kebetulan, kalau saya tidak salah ingat, saat melamar Amira Pak Ustadz berkata tidak tahu siapa orang tua kandung Amira. Alfian lalu mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto terbaru putranya. Melihat potret Bray, serta merta Ustadz Syam berseru kagum. Masya Allah. Ucap lelaki itu setelah melihat foto Bray. Maaf, anak saya tidak bisa ikut. Dia sangat sensitif kalau sudah menyangkut adiknya. Ucap Alfian. Menurut Pak Ustadz, apakah Bray memiliki kemiripan dengan Amira? Tanya Darren. Terus terang saya tidak tahu semirip apa mereka. Karena saya sendiri belum pernah melihat wajah Amira. Saya sendiri sudah beberapa tahun tidak melihat wajah Amira. Sejak dia memutuskan memakai nikob. Ucap lelaki itu. Tapi, saya masih ingat persis wajahnya. Memang ada kemiripan. Hidung, mata, dan bulat wajahnya hampir sama. Deh. Detak jantung Alfian semakin tidak karuan. Dadanya bergemuruh. Sampai saat ini saya memang tidak tahu siapa orang tua kandung Amira. Saat ditemukan di depan pondok, dia hanya membawa pakaian. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Amira datang ke pondok dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia tidak bisa bicara di usia 11 tahun. Kawan saya berbaik hati menawarkan terapi secara cuma-cuma. Setelah berbulan-bulan Amira mulai bisa berbicara. Tapi, setelah menjalani pengobatan dan dia mulai bisa bicara, dia tidak pernah mau bicara apapun tentang ibunya. Sejak saat itu, saya menganggap Amira seperti anak saya sendiri.
Ustadz Syam lalu mengeluarkan sepucuk surat yang sengaja ia bawa setelah Darn menghubunginya tadi. Ini surat yang ditemukan istri saya di dalam tas Amira saat dia datang ke pondok. Kemungkinan ini ditulis oleh orang yang meninggalkan dia. Ustadz Syam menggeser secari kertas yang tampak sudah usang termakan usia. Beberapa bagian terlihat sobek dengan warna kusam. Alfian segera meraih surat tersebut. Tangannya gemetar saat membukanya.